Kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Islam Pekalongan. Insya Allah kami siap mendidik menjadi insan yang lebih baik, yang berakhlakul karimah dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Ramadan SMP Islam Kota Pekalongan yang saya muliakan, alhamdulillah, pada saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam gelombang yang sama, yakni dapat mengaji bareng, mengaji bersama-sama dalam Mutiara Ramadan melalui YouTube SMP Islam Kota Pekalongan. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan atau keistimewaan zikir dan doa. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih yang dinamakan zikir? Zikir secara bahasa adalah bahasa Arab yang artinya ingat atau menyebut. Karena zikir dari asal kata zakara yadhkuru, artinya mengingat. Adapun secara istilah adalah proses komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mengingat dan tunduk kepada perintahnya. Ini secara istilah. Ada yang berpendapat lagi bahwa zikir adalah membasahi lidah dengan ucapan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Mutiara Ramadan SMP Islam Kota Pekalongan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembali ke pembahasan keutamaan atau keistimewaan tentang zikir dan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Artinipun cara Jawa, fadhkuruni, mongko padha ilinga sira kabeh. Azkurkum, azkur, mongko bakal inget sapa ingsun ing sira kabeh.
Falkuru mongko padha ilinga sira kabeh ni ing ingsun. Alkur mongko bakal inget sapa ingsun Allah ing sira kabeh. Waskuru lan padha syukur sira kabeh li marang ingsun. Wala takfurun lan aja padha ingkar sira kabeh ing ingsun. Arti bahasa Indonesia yang kita kenal bahwa fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah termasuk keutamaan zikir yang luar biasa. Kenapa keutamaan zikir yang luar biasa? Sebab seorang hamba yang berzikir akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan keistimewaan yang luar biasa. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya seorang hamba diingat oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah yang memiliki alam semesta. Wong kadang-kadang kita diingat oleh kesayangan kita, disebut-sebut nama kita, kita sudah senang sekali. Lebih-lebih diingat, disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta, yang memiliki kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua, dan kita tidak dapat membatasinya, nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tidak akan bisa membatasinya. Itu karena sangat banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang diberikan kepada kita tak terhitung jumlahnya, menyebut nama kita, mengingat nama kita. Masya Allah, subhanallah, alangkah bahagianya kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi kita yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum keutamaan-keutamaan yang lain. Orang yang berzikir akan mendatangkan ketentraman, akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikelilingi para malaikat. Masya Allah, ini keutamaan orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Mari kita bersama-sama. Luar biasa para pemirsa, orang yang berzikir akan dikelilingi para malaikat. Sedangkan para malaikat telah kita ketahui bersama
tidak pernah durhaka kepada Allah. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah, la ya'suna ora podo durhaka sapa malaikat Allah ing Allah. La ya'sunallah ma amarahum ing sesuatu, ing barang amaro kang perintah sapa Allah hum ing malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa malaikat ma ing barang yu'maruna kang diperintah sapa malaikat. Masya Allah, luar biasa. Malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah dan tidak pernah ingkar dan selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tersebut mengelilingi kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, maka rugi sekali bagi orang yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Layak untuk orang lungguh kaumun sapa kaum yadhkuruna hale padha iling sapa kaum, hale padha nyebut sapa kaum Allah ing Allah azza wa jalla illa kecuali hafat ngelilingi hum ing kaum al malaikatu sapa malaikat wa ghasiyat lan ngeliputi hum ing kaum ar-rahmatu apa rahmati Allah Subhanahu wa taala wa nazalat lan temurun alaihim ing atase kaum as-sakinatu apa ketenangan apa ketentraman wa zakara lan nutur hum ing kaum Allah sapa Allah fiman ing wong indahu kang ana sandingi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sekelompok orang atau sekelompok kaum, sekelompok orang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sekelompok orang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dan ketentraman turun kepada mereka. Dan mereka disebut di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Ini orang yang berzikir akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Di samping dikelilingi malaikat akan datang ketenangan dan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita tinggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan di tempat mana saja, mari kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Islam Pekalongan. Insya Allah kami siap mendidik menjadi insan yang lebih baik, yang berakhlakul karimah dan berprestasi.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maaf tadi belum saya singgung masalah doa ya. Tadi masalah zikir. Sekarang kita singgung masalah doa. Keutamaan doa atau keistimewaan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadha illa doa. Hadis ini dikuatkan riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar. La yaruddu orang kang bisa nolak al-qadha ing qadha illa doa, kecuali doa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang telah diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah jika kita merengek-rengek, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berulang kali, insya Allah qadha yang jelek akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua belum ngerti besok akan menjadi orang yang baik atau tidak, kita belum ngerti. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada qadha pada diri kita yang tidak baik, agar diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak, berkuasa apabila menghapus sesuatu yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Yamhu maknane menghapus. Allahu sapa Allah ma ing perkara yasha'u kang ngersakake sapa Allah. Jadi seandainya Allah itu menghapus sesuatu, siapa yang akan melarang? Tidak ada. Oleh sebab itu kita nggak ngerti besok akan menjadi orang yang seperti apa. Oleh sebab itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta yang terbaik. Ada salah satu cerita pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu adalah seorang utusan yang mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doanya. Karena itulah banyak orang yang sering datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Untuk memintanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam hajat, atas berbagai macam keinginan atau kebutuhan. Maka banyak orang yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dalam satu riwayat, pada suatu hari ada seorang perempuan mandul. Ada seorang perempuan mandul yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ia meminta tolong agar Nabi Musa menyampaikan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang perempuan tersebut untuk memiliki anak. Akhirnya dengan singkat Nabi Musa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata perempuan tersebut sudah diqadha mandul. Tapi perempuan tersebut tidak berputus asa, kembali lagi kepada Nabi Musa, minta lagi untuk disampaikan kepada Allah. Allah menjawab, sudah diqadha mandul. Kembali lagi
Ya seperti itu. Akhirnya perempuan ini tidak datang lagi kepada Nabi Musa, tapi perempuan ini selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak lama kemudian, pada umumnya sampai si perempuan itu hamil dan melahirkan, kemudian perempuan itu datang lagi kepada Nabi Musa sambil menggendong anaknya. Nah, datang kepada Nabi Musa sambil menggendong anaknya, Nabi Musa terkejut. Nah, perempuan ini kan sudah dikolok mandul, kenapa kok bisa punya anak? Akhirnya Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa perempuan yang tadi dikolok mandul kok bisa menggendong anak, punya anak? Allah Ta'ala menjawab, wahai Musa, bahwa hambaku ini selalu merengek-rengek, minta kepadaku, memanggil-manggil namaku, memuji-muji namaku. Akhirnya dengan kasihanku, si perempuan tersebut saya kasih anak, karena kesayanganku lebih dari ketentuanku. Ini jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ternyata la yarudul qadha illa du'a, dibuktikan oleh perempuan mandul itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertanya enggak kalian, siapakah nama perempuan tersebut? Nama perempuan tersebut adalah Isha binti Fakuza. Isha binti Fakuza. Ini perempuan mandul yang mengadu, yang minta tolong kepada Nabi Musa untuk disampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya dengan merengek-rengeknya beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sekelumit perjumpaan pada kali ini membahas tentang zikir dan doa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil pelajaran bahwa karena kita tidak tahu qadha, kita mau diqadha oleh Allah yang seperti apa. Oleh sebab itu mari kita panjatkan doa, mari kita panjatkan doa, jangan berputus asa. Kita harus optimis, kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan dituruti permintaan kita, akan dikabulkan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri, biasa ada kuis. Yang kuis ini akan saya sampaikan kepada kalian. Mari didengarkan baik-baik. Siapakah nama perempuan mandul tersebut? Siapakah nama perempuan mandul tersebut yang minta tolong kepada Nabi Musa untuk disampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki anak? Perempuan mandul yang minta tolong kepada Nabi Musa untuk disampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan tersebut siapakah namanya? Terima kasih. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.